Action. Oke, selamat sore, Suster Afrida. Pia kabare? Selamat sore, Suster Eti. Kabar baik-baik saja. Puji Tuhan. Ya, amin. Iya, kelihatan dari wajahnya. Nah, semangat sekali, walaupun sudah sore. Senyumnya khas. Oke, lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk ini membersihkan segala hal, termasuk rumah, kapel, ya sebelum Oh, sebelum datangnya hari Paskah, seperti itu. oh, jadi bersih-bersih dalam hal menyambut Paskah, begitukah? Ya, kebangkitan Tuhan, seperti itu sih. Oh, menyambut pesta Paskah. Ya, Suster Afrida, sebentar lagi kita akan mengadakan sesi coaching ya. Coaching adalah proses untuk mencapai tujuan, tentu melalui langkah, lalu ada sumber daya sebagai pendukung. Nah, sebelum melanjutkan pembicaraan kita, perubahan apa yang ingin Suster ciptakan atau ingin capai? Oke, Suster, terima kasih. Perubahan yang saya ingin capai yaitu saya mau menggunakan waktu secara efektif, secara maksimal. Maksudnya tidak membuang-buang waktu, seperti itu. Oh, menggunakan waktu secara maksimal. Begitu, Dokter ya. Iya, Suster. Oke, kalau begitu, apa yang mendorong Suster untuk berubah? Yang mendorong saya untuk berubah yaitu karena kalau ini kecenderungannya yang membuat saya berubah itu karena kerugian yang saya dapat, mau secara pribadi ya. Karena kalau saya membuang-buang waktu, kadang tugas tidak terselesaikan dan itu menumpuk sehingga saya dirugikan karena kenapa saya harus tengah malam masih orang sudah tidur, saya harus berjuang untuk mengerjakan tugas saya yang masih ada beberapa seperti itu. Jadi harus kalau ada tugas harus pelan-pelan menyicil dan menggunakan waktu luang dengan baik sebaik-baiknya, Suster. Itu sih. Suster. Ya, kalau boleh tahu apa yang Suster lakukan selama ini? Apakah memang kalau ada tugas lalu disimpan sampai akhirnya harus menumpuk sehingga malam orang tidur, Suster tidak tidur atau bagaimana? Ya, kecenderungannya seperti itu selama ini. Jadi kalau waktu masih ada setengah jam, kadang saya bilang, oh tinggal setengah jam lagi, tidak usah lagi ya buka laptop seperti itu, nanti malam aja seperti itu. Jadi kebanyakan sih kecenderungannya menunda. Menunda kegiatan ya. Ya, pekerjaan seperti itu, Suster. Menunda kerjaan lalu akhirnya kerjaan jadi menumpuk. Seperti itu kan, Suster ya? Ya, benar sekali, Suster. Kalau begitu, apa yang membuat perubahan itu menarik atau yang penting untuk Suster saat ini ya? Iya, yang penting untuk saya, kenapa perubahan ini penting dan menarik buat saya, karena dengan adanya perubahan ini, kalau saya mampu berubah, saya tidak dirugikan, termasuk saya kalau orang tidur, saya bisa tidur, orang istirahat, saya bisa istirahat, kesehatan saya pun tetap terjaga, seperti tidak tidur tengah malam, seperti itu. Terus untuk orang lain, kalau misalnya tugas sekolah ya, berarti kepala sekolah bisa periksa dengan cepat kalau mengenai administrasi. Dan anak-anak pun tidak dirugikan dengan adanya, ketika saya mempersiapkan semua hal dengan baik, pasti saya pun bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik, sekolah, dan juga komunitas. Seperti itu. Kalau saya bisa membagi semua pekerjaan komunitas, sekolah maupun anak didik saya dengan baik. Seperti itu. Itu sih, Suster. Oke, jadi keuntungan ini untuk diri sendiri juga untuk orang lain ya. Ya, Suster. Begitukah? Nah, kalau bisa tahu, kalau boleh tahu, nah keuntungan untuk diri sendiri dan keuntungan untuk anak didik atau kepala sekolah itu seperti apa keuntungan yang diperoleh? Oke, untuk diri saya sih, kalau saya tidak menunda pekerjaan, saya yang pertama saya tidak pusing ya, tidak pikiran seperti itu. Terus yang Ya, kedua, ya. saya bisa tidur tepat waktu sehingga saya pun bisa menjaga kesehatan saya sendiri.
kalau tidur tepat waktu. Terus yang untuk kepala sekolah ya, dia bisa secepatnya menandatangani administrasi saya tanpa harus menagih. Oke, suster, belum selesai administrasi ini, tolong diselesaikan. Seperti itu. Tidak membuat kepala sekolah itu harus mengikuti saya seperti ular kepala dengan ekor seperti itu loh. Iya, iya. Nah, untuk didik saya sih keuntungan untuk mereka sih ketika saya mampu beristirahat dengan baik, terus mempersiapkan administrasi kelas dengan baik termasuk RPP, saya bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Seperti itu. Itu sih suster. Ya, ya, terima kasih ya. Jadi untuk diri ya kalau tidur baik, kalau mengerjakan tugas dengan baik berarti beristirahat dengan baik. Untuk anak-anak ya bisa mendapat yang terbaik. Lalu untuk administrasi juga supaya tidak dikejar-kejar. Begitu kan suster ya? Benar, suster, benar. Ya. Lalu keputusan apa yang diambil oleh suster sehingga semuanya itu bisa dapat berjalan dengan baik? Keputusan yang saya ambil seperti tadi, saya mau membagi waktu, istilahnya memakai waktu yang diberikan oleh Tuhan ini dengan sebaik-baiknya tanpa membuang seperti itu. Waste time seperti itu, tapi harus menggunakan waktu. Waktu 24 jam Tuhan berikan kepada saya harus menggunakan dengan tanggung jawab. Itu sih suster. Oke, supaya tidak waste time ya. Ya benar suster. Ya, bagus sekali suster ya. Lalu rencana perubahan apa yang diperlukan atau yang perlu dibuat? Seperti tadi, suster, rencana yang saya mau buat yaitu satu hal, kalau memang ada waktu 30 menit seperti orang barat ya, 1 menit pun itu berharga, seperti itu. Kalau masih 30 menit berarti itu masih lama, jadi tidak perlu pikir, oh tinggal 30 menit saya tidak usah buka laptop. Tapi mulai sekarang saya mau mengubah seperti itu, bahwa 30 menit itu adalah waktu juga seperti itu. Jadi tetap buka laptop, mengerjakan dalam waktu 3 menit, saya mungkin bisa menyelesaikan satu pekerjaan dalam waktu 3 menit. Jadi tidak mengubah itu suster. Oke. Lalu apa yang akan dilakukan ya, langkah konkret yang dilakukan ya, supaya rencana itu berhasil yang tadi katakan bahwa 30 menit itu ya harus digunakan juga semacam itu ya, Suster. Lalu langkah konkretnya apa, Suster? Oke, langkah konkretnya itu misalnya kalau saya ada periksa anak-anak punya tugasnya, tugasnya anak-anak atau ulangan anak-anak, ketika saya selesai kelas, anak-anak sudah pulang, saya setelah saya istirahat sebentar tentunya ya, saya harus langsung memeriksanya seperti itu. Mungkin satu kelas ke 30 orang tidak bisa diperiksa seluruhnya, tapi setidaknya setengah anak, 15 anak, mungkin bisa terselesaikan pemeriksaan tugasnya seperti itu. Jadi itu maksudnya 30 menit. Mungkin dari 30 menit saya mungkin tidak bisa memeriksa tugas anak dengan 30 anak itu. Tapi mungkin dari setengah jumlah anak di dalam kelas saya bisa memeriksa, tinggal nanti yang setengahnya lagi bisa saya cari waktu yang lain. Jadi tidak full satu kelas itu harus diperiksa dalam waktu bersamaan. Tapi saya bisa menggunakan waktu di sela-sela itu seperti itu. Itu sih suster yang mau saya lakukan hal konkretnya. Ya, selain hal konkret yang tadi suster sudah katakan, ya apa yang perlu dilakukan untuk menguji efektivitas rencana itu? Untuk menguji, ya. Mengujinya yaitu saya akan melihat bagaimana apa ya maksudnya pekerjaan saya. Misalnya hari ini saya sudah mampu menyelesaikan berapa pekerjaan. Berapa yang saya masih harus buat. Kalau mungkin yang minggu yang sebelum-sebelumnya 4 tugas saya belum selesaikan. Tapi mungkin yang akan saya lakukan yang untuk menguji efektivitas ya, waktu yang saya gunakan yaitu mungkin duanya, misalnya duanya saya setelah pulang sekolah, duanya lagi setelah saya
tiba di rumah seperti itu. Itu yang saya akan hitung. Satu hari itu saya bisa menyelesaikan berapa tugas kira-kira. Seperti itu. Oh, Itu yang saya ingin. jadi bisa dikatakan bahwa di sela-sela kegiatan itu suster tidak menyanyiakan waktu, misalnya 1 menit 2 menit pun ada nilainya seperti itu. Begitu Kak Suster ya? Benar, suster, benar. Ya, ya oke. Karena waktu begitu efektif ya, perlu ya dipakai dengan baik. Oleh karena itu perlu untuk memperkuat perubahan. Selain tadi menguji keefektifan rencana, juga yang perlu dilakukan adalah untuk memperkuat perubahan. Nah, apa yang suster pakai atau strategi apa yang suster pakai untuk memperkuat perubahan itu? Oke, strategi yang saya ingin buat yaitu satu hal, kemauan dulu. Jangan sampai rasa malas ketika setelah selesai mengajar, kan pasti ada rasa malas, capek karena harus teriak di dalam kelas. Tapi yang harus saya buat itu kemauan di dalam diri, istilahnya walaupun secapeknya atau walaupun seininya saya, kadang kan rasa malas juga muncul ya. Tapi saya harus tetap berjuang untuk melakukannya kalau memang masih di jam sekolah. Jadi bukan hanya ngobrol saja atau tertawa-tertawa terbahak-bahak dengan rekan guru, tapi memakai waktu dengan ini mengerjakan sesuatu yang bisa berguna dan membantu saya supaya saya bisa lebih rileks ke depannya, maksudnya. Ke jam-jam berikutnya saya bisa rileks sedikit lah. Tidak memikirkan, aduh yang tadi saya belum buat ini. Aduh yang tadi saya belum buat ini. Jadi itu, seperti itu, suster. Supaya tidak pusing, tetapi ya kadang-kadang bisa rileks, tapi harus tahu diri untuk membatasi waktu. Seperti itu ya, suster ya. Ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, selain kekuatan yang Anda miliki, lalu tentu ada kelemahan dalam diri yang ingin diperkuat. Ya, kelemahan yang tadi waste time dan sebagainya. Nah, kelemahan apa yang mungkin perlu untuk diperkuat untuk mendukung perubahan yang suster inginkan? Oke, kelemahan yang perlu diperkuat yaitu saya cenderung kalau siang, sesudah istirahat siang, biasanya makan siang kan kita setelah memberi pelajaran itu kadang makan siang, ngantuk kadang. Saya tuh ngantuk. Jadi yang harus berkuat saya yaitu satu hal, harus melawan rasa ngantuk seperti itu. Melawan rasa dengan apa? Saya suka dengar lagu. Saya membuka lagu dari YouTube sambil mengerjakan sesuatu, mengetik-ngetik sesuatu. Terus yang kedua, air minum. Kadang itu juga mengusir rasa ngantuk. Kalau saya ya, membantu tubuh saya untuk ya. Seperti itu sih. Ya. Oh iya. Oh iya, tadi dikatakan bahwa untuk mengusir rasa ngantuk itu sesuatu yang menjadi kelemahan yang ingin diperkuat ya. Nah, kita melakukan 2 hal. Yang pertama dengar musik dan yang kedua minum air. Lalu bagaimana dengan dengar musik? Apakah dengan adanya dengar musik itu apakah tidak meninabobokan suster lagi atau bagaimana? Tidak, justru saya senang karena dengan mendengar lagu itu seperti memberi kekuatan di dalam, karena saya mendengarkan sambil kerja. Jadi saya suka sebenarnya sambil mendengar, karena itu membuat saya semangat untuk melakukan sesuatu hal seperti itu. Oke. Ya. Lalu selain tadi ada kebiasaan supaya bisa mengusir kelemahan yang ada di dalam diri, lalu mungkin habit atau perilaku baru apa yang perlu diperkuat sehingga mendukung perubahan yang suster inginkan? Habit atau perilaku apa? Habit atau perilaku apa yang saya perkuat, yaitu satu hal, saya orangnya mau melakukan sesuatu dengan misalnya tugas-tugas yang diberikan atau administrasi saya maunya melakukan dengan baik seperti itu ya, melakukan dengan baik. Jadi habit yang saya
perlukan atau perilaku baru ya suster tadi ya. Ya, benar. Perilaku baru yang saya harus lakukan yaitu eh, seperti yang saya katakan tadi bahwa eh, waktu walaupun hanya 30 menit itu adalah Ya. waktu. Nah, jadi saya harus tetap menggunakan yang terbaik, menggunakan Mm. waktu itu dengan baik, waktu yang gratis yang sudah diberikan itu. Bukan Ya. malah membuangnya atau mengatakan hanya 30 menit. Lebih baik saya duduk saja supaya tinggal tunggu pulang. Ya, ya, ya. Baru yang saya lakukan itu sih, suster. Ya. Oke. Ya, selain habit baru atau perilaku baru yang ya secara sementara lakukan mungkin, lalu cara berpikir baru apa yang diperlukan agar langkah suster itu sukses? Oke, cara berpikir yang saya lakukan yaitu cara berpikir baru. Selain tadi ya, habit baru itu mengatakan bahwa jam 30 menit itu pun berharga seperti itu. Dan pemikiran baru yang ingin saya inikan di dalam diri saya bahwa ketika saya bisa menggunakan waktu dengan baik, ya, ketika saya bisa menggunakan waktu dengan baik, maka pekerjaan yang saya lakukan pun bisa terselesaikan dengan tepat waktu seperti itu. Jadi tidak tertunda, tidak menyiksa diri, dan orang lain pun tidak perlu mengikuti saya seperti anak TK pintar. Iya, iya, iya. Oke lah. Jadi supaya mandiri seperti itu ya, suster ya. Benar. Diri, ya. Ya, selain itu dampak positif apa yang langsung suster rasakan atau suster alami jika memang suster menjalankan tugas dengan baik sehingga suster bisa mengatur waktu dengan baik sehingga tidak waste time itu. Jadi dampak positif apa? Dampak positif yang akan terjadi yaitu itu tadi, suster. Pekerjaan saya tidak bertumpuk, pasti itu akan langsung terjadi. Yang kedua, kesehatan saya pun tidak terganggu karena saya tidur tepat waktu, tidak stres tentunya karena pekerjaan bertumpuk pasti stres, no. Terus dan satu hal yang ini orang lain pun akan merasa senang seperti itu. Oh, walaupun dia ini tapi dia punya administrasi lancar. Itu yang saya pasti apa ya, hal yang akan langsung terjadi seperti itu, hal baik. Oh, ya. Jadi hal baik yang langsung terjadi atau hal positif yang terjadi yaitu menyelesaikan semua tugas tepat pada waktu, lalu istirahat cukup, lalu dan itu juga ya semacam ada penilaian positif bahwa bertanggung jawab dengan semua tugas yang ada. Seperti itu Kak Suster ya? Benar-benar Suster ya, benar. Ya, oke. Selain dampak positif yang ada, juga tentu ada dampak negatif yang mungkin terjadi. Nah, kira-kira dampak negatifnya apa kalau misalnya memang suster harus menciptakan perubahan itu? Oke, dampak negatifnya kalau dari saya sih pasti satu hal dampak negatifnya, terburu-buru pasti. Pasti ada makan harus terburu-buru dan karena kan kita waktunya habis jam 12:30. Terus setengah jam diberi kesempatan untuk makan siang. Lanjut lagi. Pasti saya akan makan dengan tempo sesingkat-singkatnya dan seperti proklamasi Indonesia. Iya, dan tidak menikmati seperti itu. Makan siang dengan misalnya ngobrol bareng atau apa dengan para suster yang lain. Pasti akan terburu-buru seperti itu. Itu sih kekurangannya hanya satu itu. Oh ya, jadi nampaknya yang menjadi sisi negatif yaitu tidak santai lah, tidak rileks ya saat makan siang bersama. Iya. Jadi apakah itu menjadi memang sesuatu konsekuensi dari apa yang diinginkan oleh suster itu? Ya, konsekuensi yang harus diterima ya. Tapi saya membayarnya dengan makan malam. Ketika makan malam ya kita bisa
bertemu dengan para suster di komunitas dan sebagainya. Santai Ya, seperti itu ya. santai. Ya, selain ada dampak negatif, lalu ada dampak positif juga. Juga strategi apa yang suster pakai supaya bisa memperbesar dampak pertama ya positif tadi ya. Lalu mungkin untuk memperkecil dampak negatif yang ada. Ya, supaya misalnya dampak negatif juga suster mereka tidak merasa bahwa loh ini sekarang kok lari-lari seperti ini. Makannya kok seperti terburu-buru, apa dikejar-kejar padahal sudah anak-anak sudah pulang. Ya. Nah, bagaimana atasi ini? Oke, kalau ini apa ya? Untuk memperbesar dampak positif yang seperti saya bilang tadi sih, kalau yang tentang waktu ini bahwa satu hal saya harus terus mengatakan kepada diri bahwa waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Waktu sama dengan uang. Ketika waktu terbuang, uang pun terbuang seperti itu. Oke. Kesehatan pun uang. Kalau saya tidak menjaga kesehatan, kalau saya menunda pekerjaan, saya stres, saya harus tidur tengah malam. Jadi itu pun saya membuang uang kalau saya sakit. Jadi ya, benar. saya harus apa ya? Strategi yang saya lakukan yaitu 30 menit pun berharga. Seperti saya harus memberikan yang terbaik dan juga melakukan hal-hal baik dalam waktu 30 menit itu. Tidak membuangnya dengan santai mengobrol banyak, tidak tahu ngobrol apa seperti itu. Kalau dampak negatif langsung saja, Suster. Kalau untuk memperkecil dampak negatif sih satu hal, dampak negatif kan pasti kurang komunikasi dengan para suster di komunitas. Tapi untuk memperkecilnya kan di komunitas kami kan semua ketika malam kita akan makan malam bersama. Jadi masih ada waktu untuk ngobrol di jam makan malam itu, seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya siang itu. Jadi itu yang memperkecil dampak negatifnya seperti itu. Oke. Apakah untuk memperkecil dampak negatif itu, apakah memang perlu disampaikan kepada suster yang lain atau memang tidak perlu, tetapi nanti malam bisa diperpanjang waktunya, waktu kebersamaannya atau seperti apa? Perlu diberitahukan kepada para suster atau memang berjalan normal saja? Oke, biasanya sih kalau yang memang ini benar-benar ya, kalau waktunya sudah mepet sekali, kadang benang sih, suster duluan ya, karena masih ada yang harus dilakukan. Terus kalau untuk makan malamnya sih tidak dibilang nanti malam kita bersambung, tidak sih, tapi malamnya berjalan dengan sendirinya seperti itu, ngobrol-ngobrol langsung ini. Tapi untuk siangnya kadang kalau mereka masih makan, kita harus duluan ya, minta izin aja duluan, suster duluan ya, karena masih ada sesuatu yang mau dibuat. Seperti itu sih, suster. Oh, oke ya. Ya, suster, ngobrol kita, sesi coaching kita sudah panjang, lalu untuk mencapai perubahan yang suster inginkan, yaitu supaya tidak waste time. Nah, apa yang bisa mengingatkan suster atau menjadi reminder supaya rencana suster itu bisa berjalan secara konsisten? Oke, yang reminder saya yaitu waktu sendiri, jamnya sendiri, jam harus melihat jam. Terus ketika kan perempuan ya, kita sebagai perempuan kadang kalau bicara sudah lupa waktu dan sebagainya. Jadi reminder saya yaitu waktu itu sendiri, jam itu sendiri, dan yang kedua bahwa harus menyadarkan diri selalu bahwa oh saya masih ada tugas ini dan saya kadang bukan kadang sih, saya saatnya harus menulis apa tuh misalnya yang harus saya kerjakan siang ini, tulis di notes kecil seperti itu menjadi reminder saya sih, suster ya. Oke, jadi selain sadar juga supaya kadang-kadang ya bisa lupa, jadi ada nota singkat yang ada di sana. Oke, suster ya. Ya, suster, semoga apa yang diinginkan suster itu berhasil. Lalu di akhir sesi coaching ini, apa kesimpulan yang suster ambil dari sesi coaching kita ini?
Kesimpulan yang saya ambil bahwa seperti tadi ya, Suster, waktu adalah uang. Oke, the time is money. Ketika kita membuang uang, ketika kita membuang waktu, kita pun membuang uang. Itu seperti itu. Kalau orang yang berbisnis atau orang yang apa ya, kerja di perindustrian seperti itu, pasti waktu adalah uang. Time is money. Orang Barat bilang ya, Pak, kita buang waktu, kita buang uang. Itu sih, hanya itu kesimpulannya. Oke, ya terima kasih banyak Suster Alfrida untuk sesi coaching kita ini dan kita akan bertemu lagi di sesi coaching berikutnya. Tuhan memberkati ya, sukses. Tuhan The time is memberkati. ya. Terima kasih juga Eti. Sampai jumpa.